Maha membolak-balikkan hati, Maha memberi hidayah taufik sehingga orang tersebut berjalan di atas jalan kebenaran, berjalan dan hidup di atas akhlak yang mulia. Yang beliau katakan di sini adalah ilmu akhlaqid diniyah, akhlak agama, yaitu menurut perspektif agama, menurut pandangan agama. Jika kita katakan akhlak itu menurut perspektif agama, maka itu akan baik di dunia dan di akhirat. Karena agama ini universal untuk seluruh manusia, maka jika yang dipandang agama itu baik, maka secara keseluruhan otomatis insyaallah jika orang yang melihat akhlak tersebut, akhlak yang diakui oleh agama tersebut, jika yang melihatnya dengan ainul ilmi wal burhan, jika dia melihat, dia menyaksikan akhlak menurut Al-Quran, menurut agama, menurut As-Sunnah tersebut dengan pandangan ilmu dan bukti-bukti yang kuat, maka otomatis akhlak yang diakui oleh agama, akhlak yang dituntun oleh agama itu adalah yang terbaik, itulah adalah yang termulia. Tidak ada yang melebihi tingkat kemuliaannya jika akhlak tersebut sudah diakui, sudah dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang memberikan tuntunan tersebut dari Sang Pencipta yang menciptakan manusia. Kemudian faqultu wa billahi al-ismatu wa biyadihi itmamun ni'mah. Ilmu al-akhlaqi ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa sairil hawas. Ilmu al-akhlaq, ilmu tentang akhlak, ibaratun sebuah ungkapan atau sebuah istilah, an qawaida tentang sebuah kaedah-kaedah, rancangan-rancangan umum yang dengan kaedah atau rancangan tersebut diketahui, yu'rafu biha dengan kaedah tersebut, salahul qalbi, kebaikan hati, perbaikan hati. Dengan kaedah-kaedah tersebut orang mampu memperbaiki atau mengetahui bahwa itu adalah baik secara qalbi, menurut hati atau bersihnya hati. Hati seseorang akan diketahui bersih jika yang tampak dari kelakuannya itu sesuai dengan kaedah-kaedah akhlak atau kaedah-kaedah ilmu akhlak. Wasairil hawas, dan seluruh anggota tubuh. Maka beliau katakan di sini pengertian akhlak itu atau pengertian ilmu akhlak itu adalah kaedah-kaedah umum, kaedah-kaedah tertentu yang dengannya diketahui, diilmui dengan kaedah tersebut bagaimana cara memperbaiki hati, mengetahui hati itu bersih, dan bagaimana mengetahui bahwa anggota badan tersebut itu solah, baik. Kalau menurut perspektif hadis, sebagaimana dalam hadis arba'in dikatakan, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Jadi jika hati itu, jika daging tersebut itu baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Karena raja di dalam tubuh ini adalah hati yang memerintahkan anggota badan untuk kemanapun yang diinginkan oleh hati tersebut. Maka dia sebagai raja, jika hati sudah bersih, maka otomatis anggota badan akan mengikuti hati itu, ikutan bersih. Jika anggota badannya bersih tapi hatinya tidak bersih, akan menghasilkan ketidakistiqomahan. Kadang berakhlak, kadang tidak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita hati yang suci, kemudian melahirkan amalan-amalan yang suci. Jika hati yang berakhlak akan melahirkan anggota badan yang berakhlak. Wa mawdu'uhu al-akhlaqu min haitsu at-tahalli bimahasiniha wa at-takhalli an qaba'ihiha. Cangkupan pembahasan daripada ilmu akhlak ini adalah dari segi seseorang mampu menghiasi kelakuan, menghiasi anggota badannya dengan keindahan-keindahan akhlak, kebaikan-kebaikan akhlak. Kemudian seseorang mampu
takhalli, mengosongkan, menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan akhlak. Maka sungguh penting bagi seorang, baik dia itu penuntut ilmu, guru, murid, mubaligh, ulama, pejabat, untuk mempelajari akhlak, karena akhlak itu membahas dua tipologi. Tipe pertama, tipe yang inside, ya, atau yang di dalam, kemudian outside-nya itu yang di luar. Yang di dalam itu hati, jika hati bersih maka yang di luar akan bersih, yaitu anggota badannya. Jika di luar bersih, di dalam belum bersih, maka akan melahirkan ketidakistiqomahan. Kemudian wa thamaratuhu, buah daripada mempelajari ilmu akhlak ini adalah salahul qalbi, hati akan menjadi baik, wasail haus, dan seluruh anggota badan. Di mana kebaikan yang didapat oleh hati dan anggota badan itu? Di dunia, fid dunya, wa fauzu bi ala maratibi fil akhirah. Kemudian memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Masya Allah, akhlak. Jadi bahkan para ulama, para mubaligh, para habaib, para masyayikh menasihati kita, al-adab qabla al-ilm awil amal. Adab itu sebelum ilmu dan amal. Masya Allah. Lanjut ke bab selanjutnya. Itu muqaddimah daripada penulis, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penulis. Kemudian bab 1 yang beliau tulis ini, di atasnya itu ada angka 3 kalau di bukunya ini. At-taqwa. Jadi seorang jika ingin mempelajari adab, mempelajari akhlak, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah al-akhlak. Yang pertama kali yang perlu diperhatikan adalah at-taqwa. Karena ini intisari daripada perbaikan sholahul qalbi tadi, perbaikan hati. Apa sih takwa itu? Beliau di sini istilahkan, beliau berikan pengertian bahwa takwa itu imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang maha perkasa lagi maha mulia. Kemudian wa ijtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Ini dua hal yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin meraih ketakwaan, bagaikan dua mata koin, jadi tidak bisa terpisah. Jadi kalau mau bertakwa, orang yang bertakwa itu pasti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya bernilai pahala, menjauhi larangannya pun bernilai pahala. Kapan, bagaimana cara menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sirra wa alaniyatan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ibadah qalbiyah, ibadah hati, harus benar-benar kita laksanakan. Jadi jangan sampai ibadah alaniyahnya saja kita laksanakan, tapi ibadah qalbiyahnya tidak kita laksanakan. Misal, ketika melaksanakan sholat, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, tapi anggota badannya ruku, sujud, mulutnya takbir, mulutnya baca Al-Fatihah dan lain sebagainya, tapi hatinya sibuk. Maka ini belum 100% melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan niat di awal, kemudian kawal niat tersebut dengan kekhusyuan hingga akhir daripada ibadah. Kemudian fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Ketakwaan itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita gapai kecuali dengan menghindarkan diri dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian sebaliknya, menghiasi diri dengan segala kemuliaan-kemuliaan, yang itu adalah ketakwaan yang akan bisa mampu kita raih. Maka jika kita sudah mampu melakukan hal tersebut, fahiyat tariqu alladzi man salakahu ihtada. Barang siapa yang menapaki jalan tersebut, maka dia sudah mendapatkan petunjuk. Ihtada. Wal urwatul wuthqa, dan tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang dia pegang dengan teguh. Takwa tersebut adalah tali yang sangat kokoh yang dia pegang dengan teguh.
maka jika dia memegang tersebut dengan teguh, tali tersebut dengan teguh, maka najah, dia telah sukses, telah selamat di dunia dan di akhirat. Maka ketakwaan itu, sholahul qalbi, itu tidak akan bisa digapai kecuali dengan menjauhi segala hal yang hina, kemudian menghiasi diri, mendekatkan diri dengan hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, mendekatkan diri dengan orang-orang baik, mempelajari hal-hal yang baik, berkumpul di tempat-tempat yang baik dengan orang-orang baik di waktu-waktu yang terbaik. Kemudian menjauhi segala macam keburukan, orang buruk, tempat yang buruk, waktu yang buruk. Jadi itulah langkah-langkah yang mampu menyempurnakan ketakwaan dalam hati kita. Kemudian asbabuha katsirah. Penyebab ketakwaan itu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Wa asbabuha katsirah. Yang pertama, minha ayyulahadha al-insanu annahu 'abdun dhalilun wa anna rabbahu qawiyyun 'azizun. Hendaklah seorang hamba itu ingat. Perhatikan baik-baik, rasakan, renungkan bahwa kita sebagai hamba itu adalah dhalilun, sangat terhina, sangat lemah dan sangat membutuhkan sang pencipta. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Sedangkan Rabb kita, pencipta kita itu sangat kuat lagi, sangat perkasa. Wala yanbaghi lidh-dhalili ay ya'siyal aziza li'anna nasiyatahu biyadihi. Maka tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas, malu kita kalau seandainya kita yang derajatnya sangat hina ini melenceng atau bermaksiat kepada zat yang maha perkasa, karena nasiyatahu biyadihi, ubun-ubun kita dalam genggaman sang yang maha perkasa. Maka sungguh kita sungguh merugi kalau seandainya kita tidak mempunyai ketakutan kepada sang yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menghancurkan kita dalam sekejap, maha mampu menghinakan kita di hadapan manusia dalam sekejap. Maka untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, hambakan diri kepadanya, selalu ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, sehingga tidak boleh kita membangkang bermaksiat kepadanya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahumma hadina. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan atau bagian daripada penyebab agar kita ketakwaan itu selalu terpatri dalam hati kita, ayatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Hendaklah engkau mengingat-ingat kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang diberikan kita di setiap keadaan, di setiap kesempatan. Dari A sampai Z Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita segala kebutuhan kita, baik yang kita minta ataupun tidak kita minta, baik yang telah kita syukuri atau belum kita syukuri. Maka pada saat itu kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan belum mampu kita syukuri, yang kita ingat pun kita tidak mampu mensyukurinya. Bagaimana yang kita lupakan atau bahkan kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Nasallallahu salama wal afiyah wa nastaghfirullah ala dzalik. Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tajhada ni'matahu. Maka wa man kana kadzalik, maka barang siapa yang seperti itu, maka tidak pantas, la yanbaghi, tidak pantas untuk juhud, menantang daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, lawan daripada tidak syukur, kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis mengatakan ingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ingat-ingat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyebab takwa agar kita semakin tinggi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyatadzakkara al-mauta. Adalah kita mengingat-ingat kematian. Li'anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illa al-jannatu wan nar ba'athahu dzalika ila al-a'mal as-salihah hasba al-istita'ah. Barang siapa
yang mengetahui bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi di depannya kecuali dua hal, surga dan neraka. Ketika dia yakin sekali bahwa yang ada di hadapannya itu hanya surga dan neraka, maka hal tersebut akan memotivasi, ba'athahu dzalika ilal a'mali, memotivasi dia untuk melaksanakan amal soleh hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya, kadar kemampuannya. Wa minal a'mali salihah, dan termasuk daripada amal soleh, kata beliau di sini, musa'adatul muslimin, membantu orang muslim. Masya Allah, beliau contohkan di sini dengan membantu orang muslim. Masya Allah, Masya Allah. Beliau dari sekian contoh yang banyak, beliau memasukkan contoh termasuk amal soleh adalah musa'adatul muslimin. Padahal masih banyak amal soleh yang lain seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ini amalan besar. Tapi beliau masukkan contoh ini menunjukkan betapa beliau sangat memperhatikan ahwalul muslimin, keadaan kaum muslimin. Wan nadharu ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah, dan melihat, memandang saudaranya sesama muslim tersebut dengan pandangan kelembutan dan kasih sayang. Allahu akbar. Beliau memberikan contoh secara teknis. Pandanglah saudaramu dengan kelembutan dan kasih sayang, saudara sesama muslim. Allah yarhamna ya Allah. Masya Allah, barakallahu fihi. Masya Allah. Allahumma barik lana fi ilmi. Masya Allah. Beliau kasih contoh sangat besar menurut kami. Khususan idza sabaqa minhum ihsanu ilahi wa amma thamaratuha fa sa'adatud darain. Khususan lebih khusus lagi jika orang tersebut sudah melakukan kebaikan kepada kita, sudah memberikan kita sesuatu, bisa jadi sesuatunya itu membantu kita dalam urusan dunia kita, atau bahkan yang membantu kita dalam urusan akhirat kita, memudahkan kita pergi ke masjid, menyediakan masjid, atau mungkin membantu kita dalam urusan dunia kita ketika kita susah, sulit, tidak mampu melakukan apa-apa, Allah kirim dia untuk membantu kita, maka lebih didahulukan lagi ketika orang tersebut membutuhkan bantuan, maka kita perlu membantunya. Apa sih buahnya, hasilnya? Wa amma thamaratuha fa sa'adatud darain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kemudian beliau katakan amma fid dunya, kebahagiaan di dunia itu beliau katakan di sini, beliau contohkan secara perinci. Makanya kita katakan di mukadimah tadi bahwa beliau memberikan contoh teknis sehingga para pembelajar itu benar-benar paham apa yang beliau sampaikan. Masya Allah, Allah barik lana fi ilmi. Fartifa'ul qadar, maka di dunia dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, dihormati oleh orang lain. Penghormatan ini bukan yang kita harapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tundukkan hati orang lain untuk menghormati kita, bukan karena derajat atau jabatan yang kita miliki, tapi Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati manusia, memberikan penghormatan kepada kita. Wa jamalus siti wa jamalus sit wa dzikr, keindahan penyebutan dari orang-orang. Orang-orang menyebut kita dengan penyebutan-penyebutan yang sangat baik. Masya Allah. Harum nama kita dalam sebutan mereka. Mereka tidak menyebarkan aib-aib kita. Allah tutup aib kita, Allah tampakkan kebaikan-kebaikan kita karena kita membantu orang muslim yang lain. Musa'adatul muslimin. Beliau contohkan tadi, Masya Allah. Waqtisabul mawaddati minan nas, kemudian memperoleh kasih sayang dari manusia. Allah dekatkan orang-orang yang sangat penyayang kepada kita, yang lembut tutur katanya, yang indah akhlaknya. Dari mana? Dari thamarah, dari buah daripada amal soleh yang kita lakukan tadi, yang beliau contohkan dengan musa'adatul muslimin wan nadhar ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah. Masya Allah. Ana yakin apa yang beliau tulis ini pengalaman beliau. Wa minal a'mali shalihah musa'adatul muslimin wan nadhar ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah. Memberikan pertolongan, bantuan, kasih sayang kepada muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sejajar dengan hal tersebut. Balasan kebaikan paling pantas dengan kebaikan yang serupa.
atau bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna sahibat taqwa yu'azzimuhu al-asaghir. Karena sahibat taqwa yang melakukan amal soleh tadi, amal soleh yang boleh contohkan adalah membantu kaum muslimin, memandang mereka dengan pandangan kelembutan dan kasih sayang, akan yu'azzimuhu al-asaghir. Orang-orang kecil, anak-anak kecil akan menghormatinya. Dia diagungkan karena ilmunya. Pengagungan tersebut menghormatinya sebagaimana penghormatan kepada orang alim, bukan melebihi itu sampai memuji-muji yang mungkin pujian tersebut tidak berhak dia dapatkan. Wa yahabuhul akabir, akan orang-orang besar akan takut terhadap dia karena ketakwaannya tersebut, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang kepada orang-orang susah, membantunya, terus anak yatim, orang miskin, fakir, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan balasan di dunia berupa ditundukkan hati-hati manusia, kemudian dia mendapatkan penghormatan sewajarnya sebagaimana manusia yang banyak melakukan kebaikan, dan itu tidak boleh mengganggu hatinya. Jika pujian manusia, jika penghormatan dari manusia mengganggu hatinya, maka selalu periksa kembali ketakwaan di hatinya, agar supaya apa yang dilakukannya tadi, ibadah-ibadah yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ibadah vertikal maupun horizontal, hanyalah untuk Allah, akan selamanya untuk Allah, jangan sampai terganggu oleh pujian-pujian manusia tersebut. Maka bagi orang yang ingin memujinya, pujilah sewajarnya saja, sebagaimana apa adanya, kemudian pujian itu dengan niat dan harapan semoga orang tersebut semangat beribadah. Karena pujian dari manusia itu nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak merubah hati orang yang beramal tersebut. Wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan. Setiap orang yang berakal melihatnya bahwa orang yang bertakwa lebih berhak terhadap kebaikan dan keindahan, kebagusan, ihsan, albir. Masya Allah, ini kebaikan di dunia yang akan didapatkan oleh dia. Kemudian kebaikan di akhirat, fannajatu minan nari wal fawzu bidukhulil jannah, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan terbesar yang diraih oleh umat manusia kecuali kesuksesan dia melewati sirat, melewati qantarah, kemudian menapaki kakinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan-kesuksesan yang fana di dunia yang kita rayakan, itu adalah kesuksesan yang fana, kesuksesan yang belum tentu menyelamatkan kita atau mensukseskan kita di akhirat nanti. Maka setiap kesuksesan yang kita raih di dunia, kaitkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil melakukan ini, berhasil beramal ini, berhasil melakukan kebaikan itu, maka kaitkan hal itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat seorang ulama dalam kitab tafsirnya berkata, beliau katakan bahwa setelah engkau beramal itu jangan lupa lakukan dua hal. Pertama, al-istighfaru ala taqsir, beristighfar atas kekurangan dalam beramal tersebut. Mungkin pada saat kita sholat, pada saat kita zakat, pada saat kita ibadah-ibadah lainnya, masih ada kekurangan sana sini, kekurangan di niatnya, di ibadah qalbiyahnya, atau kekurangan di ibadah lisannya, maka istighfar, astaghfirullah. Contoh yang paling tepat untuk mencontohkan apa yang disebutkan ulama tadi adalah Nabi SAW selalu beristighfar setelah melakukan sholat 3 kali. Kalau kita lihat, kalau sebagai sosoknya Rasulullah itu Masya Allah
Orang yang paling bertakwa, orang yang terbaik sholatnya, tapi setelah sholat beliau istighfar. Kemudian kata ulama tersebut, setelah istighfar, mengecek kembali amalannya ternyata masih kurang sana sini. Langkah kedua, asyukru ala taufiq. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mampu mengerjakan amal tersebut. Kalau kita pikir-pikir ya, sholat misalnya, banyak kok orang yang lebih sehat, lebih kuat, bahkan gunung sana, gunung sini mampu diadaki, tapi ke masjid di tangga yang cuman beberapa petak rumah saja pembedanya, tapi dia tidak mampu untuk melangkahkan kaki di sana. Ini bukan bicara badan yang sehat, tapi iman yang kuat, hati yang bersih. Jika hati dan iman itu kuat, maka masjid sejauh apapun mampu akan kita langkahi menujunya. Wa kafa bil muttaqin syarafan anna Allah yaqulu fihim. Maka cukuplah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, akan keadaan mereka. Bagaimana keadaan mereka? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Ini orang-orang bertakwa. Ada hal-hal yang perlu mereka perhatikan agar ketakwaan dalam hati itu adalah, yang pertama tadi adalah selalu perhatikan bahwa dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang lemah, sehingga mereka tidak boleh melakukan kemaksiatan kepada yang maha perkasa. Kemudian ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat. Seluruh apa yang kita miliki adalah nikmat. Apa yang akan kita gapai, apa yang telah kita nikmati adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita syukuri. Kemudian selalu mengingat kematian. Kematian itu akan memotivasi dia untuk melakukan amalan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau katakan amalan, termasuk amalan adalah membantu kaum muslimin dan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan kelembutan. Masya Allah. Adapun hasil dari para amal soleh itu akan buahkan hasil berupa Allah angkat derajat kita di dunia, kemudian di akhirat diselamatkan dari kobaran api dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.